Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Ansar rahimakumullah. Semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat melimpah ruah. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang saat ini kita semuanya bisa nikmati bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, jika kita mampu untuk mensyukuri nikmat yang agung ini dengan kita mengisinya dengan berbagai macam ibadah, ketaatan dan amal soleh, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuan dari ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini tidak lain adalah untuk mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian rahimakumullah, takwa seringkali kita maknai sebagai kesalehan hidup. Kesalehan hidup memiliki dua dimensi. Dimensi kesalehan kita kepada Allah atau yang bisa kita kenal dengan hablum minallah, dan dimensi kesalehan amal yaitu hablum minan nas. Maka sudah seharusnya saudara sekalian, kesalehan hidup yang menjadi cerminan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus selaras dengan kesalehan sosial kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disinilah saudara sekalian nilai kemanfaatan kehidupan manusia dapat terukur. Maka akan kurang sempurna ketakwaan seseorang manakala hubungannya dengan Allah maksimal, namun masih meninggalkan urusan kurang baik dengan sesama manusia. Untuk itu, jika ibadah puasa dapat dijalankan dengan baik dan benar, pasti akan menghasilkan orang-orang yang setidaknya memiliki dua kesalehan sebagai cerminan dari ketakwaan kepada Allah, yaitu kesalehan individu dan kesalehan sosial. Yang pertama adalah kesalehan individu. Kesalehan individu merupakan penghambaan pribadi seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika dia menjalankan ibadah sholat, puasa, zikir, i'tikaf di masjid, tadarus Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kesalehan seperti ini sesungguhnya lebih mudah dicapai di bulan Ramadan, karena selama bulan ini saudara sekalian Allah mengkondisikan situasi dan kondisi sedemikian kondusif
seperti memberi reward atau penghargaan kepada siapa saja yang mau melaksanakan ibadah yang dilakukannya berupa pahala 70 kali lebih besar daripada ibadah yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Sekaligus Allah memberikan perlindungan kepada kita dengan membelenggu syaitan yang selama ini berusaha menyesatkan kita dari jalan Allah, yang selama ini senantiasa menggoda kita agar kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, di bulan Ramadan ini orang-orang cenderung meningkatkan ibadahnya dan lebih mudah untuk dia meninggalkan kemaksiatan. Selain pahala, saudara sekalian, Allah juga menjanjikan terampuninya dosa-dosa di masa lampau bagi orang-orang yang mau melaksanakan puasa dengan benar selama di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang dia mau melaksanakan puasa Ramadan imanan, dikarenakan karena keimanan kepada Allah, dikarenakan karena dia yakin bahwa puasa betul-betul merupakan perintah Allah, bukan dikarenakan karena dia ingin menjauhi penyakit, bukan dikarenakan karena sehat, tapi semata-mata dia yakin bahwa puasa adalah perintah Allah secara langsung kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Wahtisaban, dan dia melaksanakan puasa itu tiada lain kecuali bukan dikarenakan karena sehat, tapi semata-mata dia yakin bahwa puasa adalah perintah Allah secara langsung kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Wahtisaban, dan dia melaksanakan puasa itu tiada lain kecuali dia mengharap ridha Allah, bukan untuk mendapatkan fee, bukan untuk mendapatkan THR, bukan untuk mendapatkan pujian, popularitas, pencitraan di hadapan manusia yang lainnya. Maka ketika bisa iman dan ikhlas itu, maka dosa-dosanya yang terlampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, beruntunglah mereka yang diberikan Allah karunia umur panjang, kemudian dia masih mampu untuk menjalankan ibadah Ramadan secara penuh dan baik. Karena semakin dekat dengan ajal, tentunya semakin sedikit sisa-sisa dosa mereka sebagai imbalan atas ibadah puasa yang dijalankannya selama dia diberikan Allah kehidupan. Betapa indahnya kehidupan seseorang jika diakhiri tanpa dosa atau mungkin sedikit dosa yang dimilikinya. Selain itu, saudara sekalian, mereka yang mau berpuasa maka akan mendapatkan prioritas untuk memasuki surganya Allah melalui pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan dengan Rayyan. Dari pintu inilah nanti hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang dunia mereka sering melaksanakan puasa, terutama puasa di bulan Ramadan, dan pintu ini tidak akan pernah dimasuki satupun selain daripada orang-orang yang pernah melakukan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba Allah yang kita rajin melaksanakan ibadah puasa baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kita biar bisa memasuki surganya melalui pintu Rayyan. Yang kedua, saudaraku sekalian rahimakumullah, yaitu kesalehan sosial. Kesalehan sosial adalah kesalehan seseorang terhadap orang lain dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dijalankan dengan benar dan baik serta dihayati sepenuhnya akan menghasilkan orang-orang yang peka terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan lain sebagainya.
Mereka juga akan memiliki solidaritas sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik dikarenakan karena kemiskinannya atau dikarenakan karena terkena bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Namun kepekaan dan solidaritas seperti ini, saudara sekalian, sulit, alangkah sulit tercapai ketika orang-orang yang berpuasa mereka enggan untuk menghayati makna dari lapar, makna dari dahaga dan kesulitan yang selama ini mereka hadapi di saat mereka melakukan puasa. Maka saudaraku sekalian, sangat-sangat diharapkan bahwa orang-orang yang sedang berpuasa mereka mampu menghayati rasa lapar dan dahaga yang mereka rasakan ketika mereka berpuasa, sampai terbuka kesadaran bahwa dalam masyarakat masih ada orang-orang yang dalam kehidupan sehari-harinya mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kehausan, persis seperti di saat kita sedang melaksanakan puasa di siang hari. Mereka ini bukan dikarenakan karena berpuasa, saudara sekalian, tapi memang mereka ini tidak memiliki apa-apa untuk mereka makan. Mereka ini sangat miskin, mereka tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka selalu berpikir, hari ini aku akan makan apa? Hari ini apa yang bisa aku konsumsi? Hari ini aku minum apa? Dan juga termasuk saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Maka saudara sekalian, melalui penghayatan seperti ini diharapkan akan tumbuh kesadaran untuk membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Dalam konteks zakat fitrah pun saudara sekalian, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan harus sudah diberikan kepada yang berhak sebelum sholat Idul Fitri itu dilaksanakan. Maka diharapkan dari zakat fitrah ini akan ada kepastian, akan ada jaminan bahwa setidaknya pada hari raya Idul Fitri tidak akan ada orang yang kelaparan di tengah-tengah kaum muslimin sedang merayakan hari raya dengan penuh sukacita. Syukur-syukur jika zakat fitrah yang mereka terima ini bukan hanya bisa mereka nikmati satu hari, tapi bisa juga mereka nikmati selama berhari-hari. Saudara sekalian, contoh yang paling sempurna dan konkret adalah apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, terlebih ketika beliau berada di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasulullah adalah merupakan orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan beliau sangat dermawan di saat mereka berada di bulan Ramadan. Bahkan kedermawan beliau itu diibaratkan lebih baik, lebih afdol dibandingkan Allah. Dari sinilah kemudian kita tahu bahwa kesolehan seseorang itu tidaklah diukur dari berapa banyak ibadah yang telah dia laksanakan, tetapi juga dilihat dari output sosial, nilai-nilai dan perilaku sosialnya, berupa kasih sayang pada sesama makhluk, sikap demokrasinya, menghargai hak orang lain, cinta kasih, penuh kesantunan, harmonis dengan orang lain, dan suka memberi dan membantu sesama manusia. Maka dikisahkan saudara sekalian, seorang perempuan yang dia gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika di pagi hari maupun di malam hari. Tapi ternyata perempuan ini tidak memiliki kepekaan sosial yang baik dengan tetangganya. Ternyata dia mudah menyakiti tetangganya dengan lisannya yang sangat tajam. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, sangat singkat komentar Rasulullah, dia finnar, perempuan itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat yang sangat memuji-muji kepada seorang pemuda. Katakan bahwa pemuda ini adalah pemuda yang saleh.
Dia puji-puji di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang menjadikan kamu mengatakan bahwa pemuda itu saleh? Ya Rasulullah, ketika aku memasuki masjid, aku melihat bahwa pemuda itu dia sudah melaksanakan ibadah sholat sunnah. Dan ketika aku mau keluar dari masjid, aku masih mendapatkan pemuda ini dia berzikir, dia berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah aku mengatakan bahwa anak ini, pemuda ini adalah orang yang soleh. Maka Rasulullah kembali bertanya, dia bisa menikmati ibadah yang seperti itu, siapa yang memberikan makan dan minum? Kemudian sahabat menjawab, kakaknya. Kemudian Rasulullah menjawab, justru kakaknya itulah yang berhak menyandang sebagai orang yang saleh. Sahabat kemudian terdiam. Kenapa dia terdiam? Karena dia mendapatkan pengetahuan baru bahwa sesungguhnya kesolehan seseorang itu tidak lagi dapat dari berapa banyak yang melaksanakan ibadah kepada Allah, berapa banyak dia melaksanakan iktikaf, tapi juga dilihat bagaimana ibadah yang dia laksanakan itu bisa memberikan, menebarkan kebaikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama bagi fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan kita. Maka saudara sekalian rahimahullah, Allah memberikan kita karunia yang besar. Karunia ini adalah bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini saudara sekalian, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunjukkan bahwa ibadah yang kita laksanakan bukan hanya untuk pribadi kita, tapi kita tunjukkan juga bahwa ibadah yang kita laksanakan bisa membuat diri kita menjadi pribadi yang saleh, pribadi yang bisa memberikan manfaat banyak kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita anugerah bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan baik. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini bukanlah merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Semoga Allah berikan kita karunia bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang, dan semoga Ramadan kita semakin tahun menjadi Ramadan yang lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian saudara sekalian ceramah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa